sekalian yang mengatakan bahwa wah umroh kenapa harus berutang? Ya itu kita bukan memberikan jalan mudah-mudahan, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafiq, teman sejati ke Tanah Suci. Ketemu lagi di podcast dari Rafiq Tour bersama Ulun Alfian Yusri, dan kali ini spesial sekali kita langsung hadirkan Direktur Utama PT Rafiq Hijrah Wisata, yaitu Bang Muhammad Ishak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Pian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wah, ini si Diri ini salah satu orang yang paling bersemangat kalau Ulun ketemu. Masya Allah. Betul. Makanya Teman Bang, teman. Vibes-nya ya, teman sejati. Kita wajib Bang. Betul. Karena sebuah energi itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada teman untuk memberikan energi. Betul Bang. Salah satunya juga tagline yang kita gunakan, teman sejati ke Tanah Suci. Wah, ini nih, siapa yang punya ide kalimat itu, tagline itu Bang? Jadi teman itu artinya seseorang yang berada di antara senang maupun sedih. Wah. Jadi naik dan turun. Iya betul. Karena seseorang teman itu akan menimbulkan suatu rasa nyaman, dan kami ingin menghadirkan rasa nyaman itu dalam setiap aspek perjalanan Rafiq Tour. Oke, itu inti utamanya Bang. Wah. Jadi ide awalnya dari mana tagline? Pian sendiri atau dari kawan-kawan yang lain? Jadi panjang cerita Bang ya. Tapi kita tarik ke belakang. Oke, ya. siap. Beliau ini adalah Direktur Utama PT Rafiq Hijrah Wisata atau Rafiq Tour. Jadi mungkin kita bisa memperkenalkan sedikit dulu, kita tarik ke belakang. Gimana ceritanya sehingga Rafiq Tour berjalan sampai saat ini gitu Bang? Nah gimana? Jadi Rafiq Tour itu berdiri tahun 2022. Sebelumnya saya adalah seorang agensi dari travel umroh di Banjarmasin juga. Jadi saya terbiasa, artinya menghadapi dengan grup-grup jamaah yang memang notabene bermacam-macam Bang. Jadi waktu itu tahun 2022 ada seseorang teman lama. Teman lama ini nelpon saya. Nah, beliau nelpon saya masih ingat waktu itu beliau cerita, San, kenapa bisa bantu aku kah? Kita ketemuan dulu, aku ada paket umroh. Nah, tergiur hati ingin membantu teman karena memang ini teman lama Bang. Tidak pernah kita lama nggak ketemuan, tiba-tiba beliau nelpon. Akhirnya kita ketemu waktu di Pasar Baru Bang, di ujung Murung ya. Nah, kemudian kami makan di sana dan beliau cerita bahwa beliau punya paket umroh. Saya adalah seorang agen, beliau ternyata punya paket. Saya bilang cerita, Pak, bagaimana kalau misalkan waktu itu saya sebut nama ya, sekarang mungkin Bapak. Jadi saya cerita bahwa bagaimana kalau kita gabung aja. Karena ini berasal dari teman, kayaknya teman untuk hijrah. Saya di awalnya seperti itu. Jadi kami coba susun dari 5 nama, ternyata Rafiq yang kami ambil. Rafiq Hijrah Wisata. Betul. Jadi kami berawal dari dulu, sebelumnya kita tidak tahu umroh, kita belum tahu agama, kemudian akhirnya kita mengetahui agama dan kita ingin benar-benar menjadi teman hijrah. Jadi Rafiq Tour itu adalah teman hijrah. Rafiq Hijrah Wisata itu artinya teman hijrah atau teman dalam perjalanan Anda, setia menemani Anda baik dalam suka maupun duka, dan kita ingin membersamai jamaah untuk mendapatkan hijrahnya mereka. Itu asal kata Rafiq itu gitu? Asal kata Rafiq Bang. Tahun 2022 Desember 2022 akhirnya kami sepakat membentuk sebuah perusahaan. Beliau menjadi komisaris dan saya sebagai seorang direktur. Beliau namanya Bapak Anton Rahardi. Iya, tahun 2022 kami kebingungan bagaimana cara memulai perusahaan. Cuman yang pasti tekad dan kemauan kami adalah kami punya visi yang sangat besar. Kami ingin bahwa punya visi bahwa bukan hanya sebuah travel yang menjadi sebagai travel biasa, bukan. Tapi kami ingin menjadikan sebuah teman bagi setiap jamaah yang mau berangkat bersama Rafiq. Itu harus memiliki giroh bahwa Rafiq itu hadir bukan sebagai komoditi ya. Jadi selama ini travel mungkin Bapak Ibu sekalian merasakan ya, banyak mana travel itu membiarkan para jamaahnya. Maksudnya dalam keadaan setelah dia sudah bergabung, itu kalau orang Banjar itu kan ada daerahnya Bang. Kan ada daerahnya. Jadi kita ingin pendampingan itu bukan hanya saat keberangkatan ataupun sebelum mereka bergabung. Tapi pendampingan itu adalah saat mereka sebelum bergabung, memutuskan bergabung, dan dalam prosesi umrah mereka itu kita hadir menjadi teman. Dan saat pulang mereka akan merasakan sebuah perjalanan user experience yang luar biasa. Lalu akhirnya mereka mengatakan
wah ini adalah benar-benar teman bagi saya. Itulah hadirnya Rafiq tahun 2022 kami mulai, dan alhamdulillah perjalanannya panjang nih. Ya, sampai akhirnya tahun 2024 kami mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama tanggal 11 Mei 2024, dan alhamdulillah di akhir tahun kemarin Mahatama Group bergabung dan menjadi bagian dari Rafiq Tour sampai sekarang. Kalau pian-pian juga melihat di postingan-postingan kita segala macam, poster-poster kita itu ada powered by Mahatama Group dan juga Raujan Nah gitu ya. Itu yang juga dimiliki oleh Pak Anton juga ya. Betul Bang. Nah, baik. Dan akhirnya teman sejati ke Tanah Suci dijadikan tagline, dan itu tentunya tidak hanya cuma sebatas tagline berarti Bang ya. Dan itu benar-benar menjadi Jerpian tadi sebagai giroh bagaimana kita melayani jamaah. Kira-kira di tengah banyaknya travel umroh di Banjarmasin khususnya kita sebutkan banyak sekali, yang menjadi pembeda apalagi kira-kira? Jadi selama dalam perjalanan kami, tagline teman itu tidak masuk Bang. Kenapa? Karena user experience-nya belum mereka rasakan. Jadi mereka akan merasakan user experience itu kan ketika kita tawarkan sesuatu yang mereka lihat dulu. Di Rafiq Tour kami berupaya memberikan yang pertama harga hemat Bang. Jadi harga hemat, terus kemudian fasilitas lengkap. Mungkin bagi rekan-rekan atau yang sudah merasakan bersama Rafiq, itu perlengkapannya premium Bang. Jadi benar-benar kita atur sejak tahun 2025 ini seperti apa Rafiq. Kemudian kantor kita juga, kantor kita sekarang alhamdulillah berada persis di pinggir jalan ya Bang. Jadi kita memudahkan jamaah untuk bisa paling tidak mengetahui apakah ini punya kantor. Nah kemudian kepercayaan betul Bang. Nah yang terakhir nih yang paling penting Bang, kami ingin selain itu yang pertama adalah harga hemat tadi fasilitas lengkap, yang kedua kami ingin memberikan sistem pembayaran secara syariah. Wah, ini yang juga jadi pertanyaan biasanya di sosial media ya. Kalau kita posting entah itu di Facebook kah, Instagram kah, atau di WhatsApp kah, yang nanya kayak gitu. Gimana sih cicilan ini atau kredit tanpa riba ini, apalagi ini umroh gitu. Nah ini gimana, mungkin bisa dijelaskan? Jadi giroh kami itu bahwa umroh itu adalah hak setiap kaum muslimin Bang. Itu satu. Yang kedua mereka mampu. Nah mampu di sini artinya adalah banyak dari kita sendiri pun bahwa kita memfasilitasi ini bukan berarti orang itu mampu beli cash. Terkadang jamaah itu punya kemampuan, tapi mereka kemampuan untuk ngangsur. Kemampuannya bulanan gitu ya? Bulanan betul Bang. Jadi atau bahkan mungkin ya seperti pengusaha yang lain ya. Wah ini kalau saya lempar semua ada misalkan nih mereka berangkat berempat ya Bang. Kalaupun misalnya paketnya 30 juta berarti ada menyiapkan uang tuh kurang lebih sekitar 120 juta. Nah artinya gini, kalau memang bisa dengan menggunakan kredit, dengan angsuran yang mereka sepakati, kemudian mereka sanggup membayar, dan kita pun ingat ini kita cicilan syariah tanpa riba Bang. Jadi ketika akad sudah ditetapkan, harga sudah ditentukan, maka tinggal angsuran dibayar secara kredit. Nah, tidak ada denda. Jadi misalkan nasabah ini jamaah ini terlambat, itu adalah benar-benar akadnya murni syariah. Dan ini kita pelajari secara mendalam, dan kita ada kerjasama insya Allah dengan Bank BPRS saat ini, yang kita berharap mudah-mudahan nanti setiap jamaah yang merasa bahwa mereka mampu untuk berangkat umroh, kita akan memfasilitasi itu. Seperti itu gambarnya Bang. Jadi kita garis bawahi bahwa mampu di sini adalah mampu misalnya dia mencicil bulanan gitu ya. Betul Bang. Walaupun misalnya kalau belum mampu secara cash secara langsung, tapi secara bulanan dia bisa gitu ya. Betul. Artinya dia bisa ikut program ini. Baik. Dan animo masyarakat gimana nih dengan cicilan tanpa Jadi gini ya Bang. Jadi di saat sekarang ekonomi kita merasakan bahwa banyak sekali keterdesakan ekonomi, sehingga pembiayaan itu menjadi sebuah jalan keluar, jalan solusi bagi mereka untuk bisa berangkat umroh Bang. Dengan mereka memiliki, anggaplah mereka punya dana 20 juta ya Bang. Kemudian mau berangkat umroh, ada berdua atau bertiga, dengan uang 20 juta atau mereka punya itu jadikan uang muka, kemudian mereka lakukan prosesnya, karena memang di yang benar-benar syariah itu akan ketat. Jadi bukan tujuan kita untuk memudahkan, tidak. Karena memang di dalam kredit syariah itu pengajuan
bisa jadi akan lebih ketat. Kenapa? Karena persyaratan yang diinginkan benar-benar harus terverifikasi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa wah, umroh kenapa harus berhutang? Ya, itu kita bukan memberikan jalan mudah-mudahan, tidak. Tapi kita memberikan solusi, dan orang yang berumrah itu benar-benar secara mereka terverifikasi, Bang. Jadi bukan mereka artinya nggak punya uang bisa berangkat umroh, nggak seperti itu. Jadi mereka benar-benar mereka mampu, itu dihitung benar-benar. Kemudian mereka memiliki jaminan akan keberlangsungan terhadap pembayaran mereka, seperti itu, Bang. Dan setelah DP artinya sudah bisa berangkat nih ya. Betul. Ini soalnya ada yang mungkin salah paham dengan iklan kita atau ads kita yang dipasang. Bujur jual 7 juta sudah kau berangkat. Jangan-jangan ini umroh bodong nih gitu. Betul, Bang. Itu mungkin perlu kita luruskan, Bang, ya, bahwa 7 juta sekian itu adalah DP gitu kan. Baru nanti setelah berangkat, setelah beribadah baru dicicil gitu. Dibayar. Jadi perlu diperjelas karena iklan mungkin ada yang sekelebat saja mendengarnya atau melihatnya kurang jelas captionnya barangkali. Jadi perlu dipertegas saja gitu ya. Baik. Dan tadi terkait layanan nih, layanan utama berarti bagaimana Raufik bisa memberikan service yang excellent gitu, Bang ya. Dan ini gimana juga Pian bisa memanage kekawanan yang ada di sini, apalagi Pian sebagai dirut gitu kan. Kawanan banyak di sini, banyak kepala, bagaimana Pian menyamakan kualitas pelayanan ke semua jemaah gitu, termasuk yang mutawif yang di sana misalnya. Iya. Jadi sebenarnya gini ya, Bang ya, dalam sebuah tim, itu yang perlu kita lakukan adalah meracik kemampuan masing-masing. Jadi bukan berarti yang satu akan merasa hebat, tidak bisa, karena bekerja dalam sebuah tim adalah artinya secara keseluruhan. Jadi kita akan membagi yang mana bagian terhadap pelayanan. Jadi pelayanan ini banyak, Bang. Jadi dalam travel umroh itu pelayanannya bisa jadi tentang administrasi, harus rapi. Kemudian mungkin di satu sisi ini pelayanan terhadap handling. Nah, value kita juga, Bang, yang luar biasa adalah value kita adalah saat di pesawat. Jamaah itu akan dikondisikan duduk sesuai dengan mahram dan keluarganya. Iya betul. Dan ini adalah value yang alhamdulillah dalam setiap keberangkatan kami selalu jamaah itu akan mengucapkan, wah enaknya di sini. Dan kita berharap value ini akan kami pertahankan. Kenapa? Ya walaupun ini sulit, kami akan terus mengusahakan bagi setiap jamaah yang berangkat bersama Raufik Tour, kita akan menyiapkan sebuah perjalanan di mana seatnya akan disusun berdampingan. Jadi antara misalkan ada 4 orang yang ikut, itu nanti akan ada orang tuanya, suami dan istri, kemudian anaknya di samping-samping. Masya Allah. Ini yang setelah mereka datang, mereka tidak perlu lagi capek-capek karena mungkin banyak yang sudah pernah umroh. Itu cerita jamaah juga tadi baru juga datang bahwa sebelumnya itu suasananya tidak enak. Kenapa? Karena si bapak di depan, si ibu di belakang. Jadi akhirnya tukar-tukaran, Bang. Jadi ditegur oleh pramugari dan misalnya. Hal itu membuat rasa tidak nyaman. Nah, kita ingin bahwa yang dimaksud dengan kerja tim tadi, Bang, itu adalah kita ingin memberikan rasa nyaman. Jadi rasa nyaman, rasa aman bagi mereka, sehingga kita menghadirkan sebuah pelayanan yang akan menemani mereka. Jadi bukan hanya sebagai teman biasa ya, Bang ya, tapi benar-benar pelayanan yang insya Allah akan memberikan rasa nyaman bagi jamaah. Itu sih, Bang. Teman sejati itu menjadi kita tuh best friend. Best friend. Ya, sahib, Bang. Itu. Jadi bujur-bujur itu, Bang, ada kapanpun dan dimanapun ketika jamaah memerlukan gitu. Betul. Bagaimana dengan yang di Saudi misalnya saat ini yang menghandle, apalagi ini ada juga perjalanan yang saat ini sedang berlangsung, Bang. Bagaimana tim di sana menghandle para jemaah di sana juga? Betul. 24 jam kah servisnya atau bagaimana? Jadi gini ya, Bang ya, dalam sebuah perjalanan itu kita harus tahu dulu ya, ada tim yang memang dari sini, kemudian ada tim yang dari sana. Ya, di Raufik sendiri kita membagi banyak. Jadi maksudnya gini, di Banjarmasin misalkan saat keberangkatan ada timnya. Betul. Saat di Jakarta nanti akan ada timnya. Kemudian saat di Jeddah itu akan ada tim yang khusus menyambut di bandara. Kemudian saat di Madinah akan ada tim lagi, Pak. Jadi mutawif itu akan berkoordinasi. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kerja di sini adalah kerja tim semua, dan di Mekah pun juga akan seperti itu. Sehingga menyebabkan setiap perjalanan kita itu ada SOP, Bang. Jadi kita membangun bisnis atau perjalanan ini bukan satu kali perjalanan, tidak. Tapi kita ini adalah sebuah serangkaian tim yang bergerak, baik itu di belakang layar, kemudian baik itu yang memesan hotel, kemudian bahkan mungkin mutawif yang ini poin plusnya, Bang.
Mutoif di tempat kita itu SOP-nya adalah mengingatkan sholat. Mengingatkan sholat. Jadi sholat itu saya pernah diskusi dengan beberapa teman-teman. Jadi termasuk jamaah juga, tidak ada ibadah yang paling mulia selain umroh di sana itu adalah sholat. Karena apabila zikir kita lakukan di Indonesia pun bisa kita lakukan, Bang. Tapi kalau sholat di Indonesia dengan sholat di Masjid Nabawi itu berbeda, Bang. Masya Allah. Itu sangat-sangat berbeda. Ya, artinya gini, setelah umroh mereka keletihan. Tugas kita adalah memaksimalkan pahala para jamaah. Jadi jangan sampai mereka keletihan, kemudian mereka tertidur. Kita perlu mengingatkan. Walaupun mungkin dalam perjalanan mereka merasa tapi mereka akan sadar setelahnya, kok travel ini mengingatkan sehari 5 kali nih. Jadi ini user experience yang tadi jamaah kita datang ke kantor itu cerita, saya tidak pernah diingatkan sebuah travel yang mengingatkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diingatkan. Waktu udah masuk Bapak Ibu sekalian kurang lebih 1 jam lagi. Waktu untuk sholat subuh, waktu untuk sholat zuhur 1 jam lagi. Itu TL, tour leader dan mutoif itu wajib mengingatkan, Bang, di grup. Iya. Itulah poinnya dari Rafiq Tour, Bang. Karena kita ingin menemani dan memaksimalkan perjalanan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sebatas kenikmatan menikmati ibadah, tapi menikmati juga pahala yang besar di sana. Betul, baik. Apalagi ini adalah menggunakan dana yang juga tidak sedikit, Bang ya. Jadi ketika di sana memang harus betul-betul dimaksimalkan dengan ibadah gitu. Betul, Bang. Baik. Wah, mungkin juga cerita, Bang. Nah, ini kan pengalaman pribadi Pian menghadapi jamaah misalnya. Ada cerita-cerita menarik yang kayaknya sangat berkesan gitu, yang selalu Pian ingat dan barangkali bisa memotivasi buat jamaah yang lain. Gitu. Saya punya cerita yang menurut saya ini sangat sampai sekarang ya. Waktu itu saya pernah jadi agen. Jadi agen. Ada seorang ibu-ibu bersama suami beliau. Itu kalau pendaftaran umroh anggaplah 30 juta ya, Bang ya. 30 juta. Beliau itu bayar sekali bayar itu 5 juta, Bang. Bawa uang cash. Bawa uang cash. Misalkan nih hari Senin datang ya, Bang. Ini cerita bener ya. Saya lupa Senin atau Selasa udah datang. Hari Rabu Kamis datang lagi, Bang. Bayar lagi 5 juta. Saya ini takut ya, Bang ya. Ini jamaah bawa uang cash, orang tua lagi, terkadang si ibu sendirian, bisa jadi juga mereka berdua antara suami dan mereka pensiunan. Pensiunan. Nah, singkat cerita saya tanya, Bu, bolehlah ulun kasih solusi. Ulun kadang hendak seperti menghalangi keinginan beliau untuk umroh gitu ya. Artinya dengan cara yang beliau 5 juta setor, 5 juta setor. Ulun bilang takut kalau ini Pian lakukan, ini akan berakibat dengan keamanan. Jadi ulun berikan solusi, bolehlah. 1, Pian kumpulkan dulu duitnya di rumah, karena ulun ambil ke rumah. 1. Yang kedua, Pian langsung transfer beratan. Pian transfer semua, selesai. Tanpa perlu Pian bolak-balik lagi ke kantor, dari rumah ke bank bawa ke kantor. Bayar 5 juta, bayar 5 juta. Singkat cerita, Bang, waktu itu yang membuat saya terharu adalah perkataan beliau mengatakan bahwa saya mengumpulkan uang ini rupiah demi rupiah, ratusan ribu demi ratusan ribu untuk berangkat umroh setelah saya pensiun. Jadi 5 juta yang setiap kali saya setorkan ini semakin mendekatkan diri saya untuk melangkah ke Baitullah. Jadi ada 2 pelajaran yang menarik yang waktu itu saya sempat tertegun dan saya sangat mengatakan wah luar biasa. Yang pertama adalah orang ini punya impian, ditutup dengan pensiunan yang mereka berharap pasti ada sebuah kisah menarik dalam tutupan usianya adalah saya pengen umroh. Jadi mereka 2 suami istri ini pasti ingin mengatakan bahwa saya ingin tutup usia kami dengan umroh. Itu pertama. Yang kedua adalah nilai perjuangan, Bang. Dengan tetesan 5 juta rupiah yang mereka kumpulkan, bagi orang yang kaya mungkin biasa, Bang. Tapi bagi seorang pensiunan yang mereka punya uang itu
uang pensiunan mereka gunakan untuk umroh, itu adalah nilai dari perjuangan mereka selama mereka bekerja sebelumnya, Bang. Betul. Jadi uang yang mereka kumpulkan itu benar-benar mereka dengan perjuangan nilai uang yang dijalankan itu benar-benar masuk bahwa ini adalah umroh terhadap kisah dari akhir cerita mereka, Bang. Masya Allah. Dan itu diantar langsung Betul. ke kantor berapa hari sampai terkumpul semua gitu ya. Masya Allah, itu salah satu perjuangan yang pernah Pian hadapi langsung. Betul. Ada satu cerita lagi, Bang. Oke, siap. Itu cerita pertama. Cerita kedua adalah cerita keluarga saya yang beliau sakit. Sakit. Beliau alhamdulillah sudah sekarang waktu itu kena penyakit ya, Bang ya, yang cukup lumayan berat, sehingga beliau akhirnya memutuskan untuk umroh. Saya tanya kenapa Pian memutuskan umroh. Kata beliau nih, ini poin pentingnya, Bang. Saya cari sebuah ibadah di mana selain dari itikaf. Saya buka semua ayat dan saya temukan ada satu ayat yang mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sebanyak 1000 kali. Kemudian sholat di Masjidil Haram itu pahalanya adalah 100.000 kali. Artinya kelipatannya itu luar biasa, dan beliau mengatakan kalau Allah tutup takdirkan usia saya, paling tidak saya sholat sebanyak 5 kali di sana, dikalikan 5 kali, sehingga menyebabkan percepatan pahala saya itu jauh lebih besar. Nah, inilah yang luar biasa, banyak sisi-sisi cerita menarik yang kami rasakan, baik itu terhadap waktu kami sebelumnya jadi agent, dan sekarang kita memiliki travel umroh Rafiq Tour. Dengan giroh seperti itu, Rafiq ingin bahwa cerita-cerita dari calon jamaah tadi itu akhirnya memperbaiki dan mengevaluasi pekerjaan kami, Bang. Dan Rafiq Tour akan terus berupaya memberikan layanan terbaik. Setiap paket demi paket itu akan menjadi layanan terbaik bagi setiap jamaah umroh. Masya Allah. Dan barangkali Sobat Rafiq Tour juga yang ingin merasakan pengalaman yang sama, masih ada beberapa paket yang saat ini berjalan, termasuk juga umroh friendly, Bang ya. Betul. Ini yang ada di, ini muncul nggak nih? Ping gitu. Muncul ya. Ini ada umroh friendly yang insya Allah keberangkatannya di bulan Oktober. Jadi menggunakan maskapai Garuda plus kereta cepat all in 29.950.000 rupiah. Ini tanggal keberangkatan 6 Oktober 2025 dengan durasi 12 hari. Dan sama seperti yang di awal disampaikan tadi, Bang ya, ini juga bisa mengikuti program cicilan ringan tanpa riba dan juga tanpa denda ya, Bang ya. Oke, ada cerita menarik. Gimana tuh, Bang? Boleh. Cerita menarik. Pertama, insya Allah untuk Oktober saya akan jadi tour leader. Oh, Masya Allah. Sidin langsung yang berangkat. Pian perlu kawan nggak, Bang? Oke, banyak-banyak. Kita akan berangkat insya Allah ya tanggal 29, tanggal 6 Oktober, kemudian di 29.950. Yang kedua, Bang, paket ini itu dilakukan pada saat mulai memasuki musim semi, Bang. Jadi di Tanah Suci itu ada 2 musim yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, ada musim panas dan ada musim dingin. Nah, letaknya Oktober ini berada di tengah-tengah. Jadi pada saat Agustus akhir ini sudah mulai turun. Jadi mulai memasuki musim dingin. Jadi yang sebelumnya musim panas, ya pada bulan Agustus akhir ini udah mulai masuk musim dingin. Jadi September masih musim panas, tapi sudah mulai turun. Nah, Oktober itu sudah musim semi, Bang. Dan November itu mulai masuk musim dingin. Nah, November kita dulu pernah berangkat di awal Januari itu sampai 9 derajat, Bang. Jadi kalau di sana itu di Tanah Suci itu cuma ada 2 cuaca yang luar biasa, kedinginan dan kepanasan. Kalau kepanasan benar-benar panas, Bang, sampai ke muka. Kemudian ya itulah nikmatnya. Tapi yang saling saya agak heran adalah di sana itu kalau musim panas benar-benar panas, namun keringatnya tidak terlalu banyak seperti di sini, Bang. Jadi kayaknya mungkin apa ya, nggak tahu saya, Bang ya. Artinya mungkin tanah yang diberkahi ini agak berbeda dari tempat yang lain. Masya Allah. Dan tadi Oktober, Bang ya? Oktober, Bang. Insya Allah berangkat dengan beliau. Amin, amin. Mudahan Allah mudahan. Masya Allah, amin, amin, amin. Jadi silakan langsung menghubungi nomor yang tertera, termasuk juga silakan menggunakan kode referral ya. Mungkin muncul juga nanti, tring gitu. Oke, kira-kira mimpi ke depan apa nih, Bang? Mimpi atau apa ya, target dari Rafiq Tour seperti apa nih? Tagline kami itu adalah teman sejati ke Tanah Suci. Teman sejati ke Tanah Suci. Tagline ke depan kami itu adalah explore the world together, Bang. Mengeksplor dunia bersama-sama. Betul.
Jadi kami maksudnya lebih luas lagi. Iya, jadi kenapa enggak sekarang enggak kita mainnya di umroh dulu. Jadi umroh ini adalah sisi religi yang harus kita persembahkan kepada umat kaum muslimin, baik itu mengenai dengan paket perjalanan umrohnya dan segala, misalnya nanti akan ada program-program menarik mengenai umroh, dan kita ingin nanti akan ada mungkin wisata halal, Bang. Jadi misalkan ada kunjungan ke sebuah negara, kita kelola untuk sholatnya, kita akan kelola untuk bagaimana mereka bisa meneliti sejarah-sejarah di sebuah negara, sejarah-sejarah Islam. Dan kita ingin memaksimalkan tadi dengan explore the world together. Karena bagi kami perjalanan itu dunia ini sangat luas, Bang. Banyak hal yang bisa kita explore. Jadi bukan hanya sebatas umroh ya bagi kami ya. Artinya adalah jamaah yang berangkat itu mereka terbiasa berangkat ke luar negeri, mereka terberangkat berasa umroh. Kita ingin memfasilitasi bahwa kita bisa mengeksplor the world bersama-sama. Together, Bang. Wah, ini berarti akan ada paket-paket lain ya kayaknya. Iya, betul, Bang. Bocoran tipis-tipis gitu. Itu adalah visi kami, Bang. Mudah-mudahan nanti bisa segera kita lihat bagaimana paketnya nanti, dan mungkin sebagai closing statement mungkin ada pesankah buat para jamaah atau calon jamaah nih mungkin yang sudah melihat media-media promo kita, apalagi dengan kaitannya dengan ada yang cicilan ringan tanpa riba, tanpa denda, dan barangkali Pian bisa meyakinkan kembali bagaimana jamaah bisa benar-benar ini nih travel yang ku cari ini nih gitu. Betul. Gimana, Bang? Oke, yang pertama akan ada dua pesan, Bang. Yang pertama adalah kita punya visi besar. Kita punya visi besar sesuai dengan seperti kita ketahui bahwa tagline Saudi 2030 itu benar-benar menargetkan akan ada jamaah yang akan ditampung dari 15 juta, mereka menargetkan ada 31 jamaah. 31 juta jamaah. Jadi tahun 2026 sekarang ini sudah mencapai di angka 16.000. Jadi di tahun 2030 itu nanti akan ada perluasan Masjidil Haram, perluasan Masjid Nabawi, dan kita ingin berada Rafiq akan memfasilitasi dan menjadi bagian dari itu.